karena tadi ada interrupt sebentar. Yang kami hormati seluruh peserta, Kepala BKD, BKPSDM, Kepala Biro SDM, instansi pusat dan daerah yang hadir pada kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Pertama-tama kita patut bersyukur bahwa kita semua masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi persiapan pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2022 pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan coba untuk share screen terkait dengan bagaimana kita akan melakukan persiapan pelaksanaan seleksi tahun 2022 ini terkait dengan ini adalah proses bisnis secara keseluruhan. Peserta membuat akun bagi PPK ini bagi peserta membuat akun. Sistem seleksi calon aparatur sipil negara akan memvalidasi data Bapak Ibu, membandingkan dengan data NIK yang ada di Dukcapil. Jadi nanti akan divalidasi by sistem ke Dukcapil untuk memastikan Bapak Ibu memang nomor induk kependudukannya konsisten dengan data yang ada di dalam database Dukcapil. Nah, bagi yang teman-teman di tenaga kesehatan, karena ini adalah seleksi untuk tenaga kesehatan dilakukan secara tertutup, nah, artinya tertutup dilakukan hanya bagi mereka yang terdaftar di dalam database PHK2 BKN yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan dan database sistem informasi SDM kesehatan yang di Kementerian Kesehatan, maka dilakukan filtering terhadap data di SI SDMK Kemenkes untuk memastikan bahwa Bapak Ibu memang terdaftar di dalam dua database tadi, baik itu database PHK2 ataupun di dalam database SI SDMK. Kemudian kalau dua-duanya sudah terkonfirmasi Bapak Ibu memang ada di dalam salah satu dari database tadi, maka Bapak Ibu kemudian akan mengikuti seleksi administrasi dan Bapak Ibu bisa melanjutkan pendaftaran. Dan kemudian dilakukan seleksi administrasi oleh instansi. Setelah seleksi administrasi ada sanggah dan peserta yang lulus seleksi akan mengikuti seleksi berbasis komputer menggunakan sistem CAT-BKN. Untuk guru juga sama, tetapi guru ada skema. Jadi ada skema yang P1, P2, dan P3 atau fasilitas umum. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi SMA, untuk yang P1 ini diprioritaskan bagi mereka-mereka yang sudah lulus passing grade pada seleksi tahun 2021 yang lalu. Ini by system akan ditempatkan mereka-mereka ini akan ada di prioritas mana? Prioritas 1, prioritas 2, atau prioritas 3. Nanti kalau mereka adalah prioritas 1, maka yang bersangkutan akan langsung dilakukan penempatan bagi P1 dan kemudian ada pemberkasan. Tapi Bapak Ibu tetap harus melakukan registrasi supaya untuk melakukan konfirmasi saja. Jadi Bapak Ibu yang berada P1 tetap harus melakukan konfirmasi, mendaftar untuk dilakukan konfirmasi apakah Bapak Ibu masih ada atau sebetulnya Bapak Ibu sudah tidak ada. Jadi bagi yang P1 kemarin yang sudah lulus seleksi di 2021 kemarin yang lulus passing grade belum tetap melakukan konfirmasi. Kemudian dilakukan penempatan. Hanya saja kalau kemudian penempatannya ternyata instansi Bapak Ibu tidak membuka formasi, maka nanti Bapak Ibu akan dialirkan ke P2. Bapak Ibu akan mengikuti seleksi, tetapi seleksinya hanya menggunakan mekanisme observasi bagi P2 dan P3. Jadi nanti mekanisme yang akan dilakukan teman-teman di Dikbud akan melakukan observasi terhadap posisi Bapak Ibu dan Bapak Ibu berdasarkan data-data yang masuk tadi, kecuali bagi pelamar umum. Bagi pelamar umum itu yang kemudian akan mengikuti seleksi dengan mekanisme UNBK, tentu setelah tadi P1 atau yang lulus di P2 berdasarkan hasil observasi, ataupun yang lulus di P3 berdasarkan hasil observasi, baru kemudian sisanya akan bisa memilih formasi di pelamar umum. Hanya saja kembali ini yang juga masih menjadi perdebatan
apakah formasi pelamar umum ini atau P4 ini masih memungkinkan nggak waktunya untuk kita buka, karena seperti tadi saya sampaikan ini berada di injury time, jadi di bulan Desember yang waktunya adalah sangat sempit, ada mekanisme pertanggungjawaban anggaran yang harus dilakukan oleh teman-teman Dikbud kepada Kementerian Keuangan. Kalau ini bisa diselesaikan sebelum tanggal 12 Desember, pelamar umum ini akan bisa kita buka. Ini yang nanti kami perlu mendapatkan kepastian dari teman-teman Dikbud apakah kita akan membuka formasi di pelamar umum ini. Kalau ini tidak bisa dibuka, maka tentu pelamar umum akan dinaikkan statusnya menjadi ke P3. Nah, ini yang nanti perlu tapi P3 dan P2 dan P3 tentu akan digabung nanti posisinya, karena mereka adalah berada pada level yang sama dan mereka adalah yang juga sudah terdaftar di dalam database-nya Dapodik maupun PHK2-nya BKN. Jadi ada skema penyederhanaan kalau misalnya 3 tahapan ini tidak memungkinkan waktunya kita laksanakan pada tahun ini juga. Itu salah satu yang kemudian akan menjadi kendala di dalam waktu yang pendek ini. Nah, setelah semua sesuai dengan posisinya, saya memang hari ini tadi malam teman-teman di Kementerian Dikbud sudah menyelesaikan mekanisme pertukaran data antara sistem seleksi calon aparatur sipil negara dengan sistem di database Dapodik. Hari ini akan dilakukan uji coba, ini sedang berlangsung. Teman-teman di Dikbud sedang ada di Badan Kepegawaian Negara untuk melakukan simulasi supaya tidak ada orang yang salah kamar, supaya tidak ada orang yang kemudian misalnya dia sebetulnya honor di SD1 tetapi kemudian SD1-nya karena buka formasi tapi ternyata terlempar ke SD nomor 3 misalnya. Nah, ini harus dipastikan betul Bapak Ibu, kemudian tidak ada yang salah kamar. Kadangkala sudah kita pastikan pun masih tetap saja karena datanya ada ratusan ribu di database Dapodik, potensi-potensi seperti itu tetap masih ada. Tetapi ini yang kita coba antisipasi semaksimal mungkin potensi risiko tadi dengan simulasi yang kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman di Kementerian Dikbud. Kalau simulasi ini kemudian sukses pada hari ini dan instansi pusat bisa menyelesaikan penginputan formasi sebagaimana surat Ibu Sesmen Pan RB yaitu besok, maka kami optimis paling lambat tanggal 31 Oktober besok sistem seleksi ini sudah bisa kita buka untuk Bapak Ibu bisa melakukan pelamaran. Tetapi kalau ini belum selesai, maka tentu saja kami harus memastikan terlebih dahulu formasi-formasi tadi Bapak Ibu kemudian tidak mendaftar pada formasi yang zonk atau yang sebetulnya tidak dibuka tetapi masih ada di dalam database SSCISN. Nah, setelah dilakukan seleksi melalui mekanisme UNBK dengan sistem UNBK, maka seluruh hasil seleksi tadi disampaikan diolah melalui sistem pengolahan di SSCISN yang algoritmanya tentu disesuaikan dengan keputusan Menteri Pan RB termasuk juga afirmasinya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi SDMA. Ini bentuk pembagian tugasnya sangat detail, apa saja yang harus dilaksanakan oleh tim pelaksana BKN dan apa yang nanti menjadi panitia seleksi instansi. Tahapannya ada di sini. Nanti bahannya nanti bisa kami sampaikan ke teman-teman di Kementerian Pan RB. Kalau Bapak Ibu kemudian ingin mendapatkan, nanti saya tugasnya apa saja sih yang dari masing-masing petugas misalnya, supaya nanti Bapak Ibu nggak bingung pada saat menetapkan orang-orang yang akan terlibat di dalam pelaksanaan seleksi ini. Mungkin ini beberapa hal Pak Asep yang beberapa dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, tetapi kembali lagi kami ingin menegaskan, mohon betul bantuan dan kerjasama Bapak Ibu semua, karena ini tidak bisa dilakukan oleh BKN sendirian, karena ada kewenangan-kewenangan yang menjadi kewenangan Bapak Ibu di instansi, terutama terkait dengan finalisasi formasi di dalam sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Yang kedua adalah admin instansi agar segera melakukan setting beberapa variabel di dalam sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Dan kalau itu sudah selesai dilakukan, BKN akan segera melakukan verifikasi dan validasi formasi
saya sudah meminta kepada Bapak Ibu Kakanred pagi ini untuk segera melakukan verifikasi dan validasi atas formasi yang di instansi daerah, terutama karena Bapak Ibu Kakanred ada di instansi daerah, dan Bapak Ibu di instansi mohon segera berkoordinasi dan berkonsultasi kepada teman-teman kami di kantor regional. Sementara untuk di kantor pusat, kami juga sudah berkoordinasi dengan Direktur Pengadaan dan Kepangkatan yang akan melakukan verifikasi formasi yang di instansi pusat. Nah, tetapi ini belum bisa bekerja karena Bapak Ibu tadi saya sampaikan, terutama di instansi pusat, baru 18 instansi yang sudah menyelesaikan input formasi ke dalam sistem seleksi calon aparatur sipil negara ini. Kami berharap pada tanggal 28 Oktober besok, Bapak Ibu sudah betul-betul menyelesaikan sesuai dengan suratnya Ibu Sesmenpan. Karena kalau ini tidak selesai, maka potensi molornya juga akan besar. Kami sampaikan tadi, kita berada di injury time. Kalau ini betul-betul akan kita laksanakan pada tahun ini, maka mohon juga bantuan dan kerjasama Bapak Ibu semua untuk bersama-sama kita dengan BKN melakukan percepatan-percepatan terkait dengan penyelesaian formasi ini. Sehingga supaya BKN juga bisa kemudian melakukan verifikasi terhadap formasi dan memastikan formasi tadi betul-betul sudah sesuai dengan surat Menpan, surat keputusan Menpan, maupun surat edaran Dirjen Nakes terkait dengan kualifikasi pendidikan di masing-masing formasi jabatan. Nah, kalau ini kita bisa lakukan secara bersama-sama, bergotong royong, kami optimis ini bisa kita lakukan kita buka pada tanggal 31 Oktober besok. Tapi kalau Bapak Ibu kemudian juga tidak melaksanakan tugasnya, maka ini tentu akan menjadi kendala besar bagi kita semua, dan tentu terutama bagi kami di Kementerian Pan-RB dan BKN terkait dengan pelaksanaan seleksi ini. Itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Deputi tadi yang sudah menyampaikan secara lengkap ya, sampai hal yang teknis tadi apa-apa saja yang harus Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu sekalian yang harus Bapak Ibu lakukan khususnya di tataran implementasi, karena ini di luar kewenangan BKN dan Kemenpan ya Pak, kurang lebih gitu ya Pak Deputi ya. Jadi artinya penyelenggaraan ini bisa terlaksana. Tadi salah satunya hal yang cukup strategis adalah peran Bapak Ibu para pengelola kepegawaian tadi untuk menginput formasi ke dalam SSC-nya BKN. Nah ini penting, kita punya waktu sehari, saya yakin teman-teman ini bisa lah melakukan itu ya, karena ini sebetulnya waktunya cukup panjang. Nah barangkali nih Pak Deputi, ini pertanyaannya, kalau misalnya sampai 28 lewat, mungkin dari 50 sekian instansi misalnya, itu baru ada separohnya gitu ya, kira-kira gimana nih Pak Deputi nanti? Iya, ini yang mungkin nanti kami tentu akan kembalikan ke Panselnas, apakah kita masih akan tetap go ahead dengan pelaksanaan seleksi di 2022 ini, atau kemudian pendaftarannya tetap kita buka, verifikasi administrasinya tetap kita laksanakan, tapi kemudian seleksi ujiannya kita laksanakan di tahun depan. Itu yang paling memungkinkan bisa kita lakukan. Kalau misalnya Bapak Ibu di instansi masih punya kendala pada saat melakukan input formasi, karena memang ini ada hal-hal yang perlu menjadi komitmen kita bersama, termasuk teman-teman di instansi pembina, baik itu Kementerian Dikbud, terutama Nakes dan guru di Kementerian Dikbud yang tadi kami sampaikan. Hari ini kami sedang melakukan simulasi, aplikasi bisnis sudah kita siapkan dengan proses bisnis yang baru yang kemarin pada tanggal 26 disampaikan oleh teman-teman Dikbud, sudah diselesaikan oleh Dikbud, dan hari ini tadi pagi saya ngecek ke teman-teman di BKN sedang melakukan simulasi uji coba dengan data real, apakah ada potensi orang yang salah kamar atau tidak. Karena ini harus dipastikan betul supaya hal-hal yang pernah terjadi di tahun 2021 kemarin, yang orang dia sebetulnya honor di SDA misalnya, padahal SDA-nya membuka formasi. Akhirnya ini kemudian mereka terpaksa oleh sistem karena flaggingnya diarahkan ke SDB, dia kemudian terdaftarnya di SDB, padahal di SD tempat dia honor dia terdaftar. Nah kita tentu tidak menginginkan hal itu tidak terjadi.
simulasi ini yang hari ini sedang intens dilakukan oleh teman-teman BKN dan Dikbud, mudah-mudahan bisa diselesaikan hari ini. Kalau ini bisa diselesaikan hari ini, maka paling tidak isu terkait dengan guru sudah relatif aman. Hanya yang tadi yang perlu menjadi catatan kami, apakah dengan waktu yang terbatas, teman-teman Dikbud masih bisa atau sanggup untuk melaksanakan sampai dengan yang P4. Karena waktunya terlalu pendek. Kalau misalnya satu prioritas itu kemudian bisa dilakukan sampai dengan butuh waktu 4 atau 5 hari, maka tentu teman-teman Dikbud akan berhitung apakah ini memungkinkan untuk kita lakukan atau tidak. Ini yang kami juga sudah sampaikan ke Ibu PLT Dirjen GTK. Kenapa ini penting? Karena jangan sampai nanti kasus 2021 terulang kembali. Waktu 2021 kita mengatakan akan ada 3 skenario atau 3 tahapan seleksi, yaitu ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tetapi karena keterbatasan waktu, kemudian tahap 3 tidak bisa kita laksanakan. Nah, ini tentu akan merugikan teman-teman guru yang kebetulan mendaftar di tahap 3. Nah, yang tahap 4 ini atau P4 ini juga diharapkan tidak terjadi demikian. Ini yang perlu kita antisipasi secara bersama-sama supaya teman-teman ini kemudian bisa apakah P2 dan P3 kita gabung misalnya, sehingga P4 menjadi P3 dengan keterbatasan waktu yang tadi. Nah, skenario ini tentu harus kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman Dikbud, mana yang paling memungkinkan untuk kita lakukan. Jangan sampai nanti kita sudah umumkan ada P4 atau U misalnya, tetapi kemudian ternyata waktunya tidak memungkinkan untuk kita lakukan. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Deputi. Saya kira Bapak Ibu, teman-teman sekalian, yang pertama ini merupakan komitmen pemerintah ya untuk menyelesaikan ini. Jadi ini tanggung jawab bersama ya. Kalau kita bicara pemerintah, bukan hanya Menpan, bukan hanya BKN, tapi kementerian, lembaga, dan Pemda, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sama-sama punya tanggung jawab terhadap publik. Ya, jadi ini juga tanggung jawab kita bersama. Makanya tadi baik Pak Alek, Pak Harmen sama-sama ngawal ini gitu ya. Untuk apa? Untuk membantu Bapak Ibu sekalian gitu ya. Dan nanti apa yang bisa kita lakukan tahun ini ya kita eksekusi tahun ini. Itu yang paling penting ya Pak ya. Itu yang paling penting. Tapi tadi butuh dukungan juga dari Bapak Ibu sekalian nih semuanya. Termasuk tadi input data untuk ke KASN-nya ya. Sehingga nanti betul-betul ketika itu sudah diinput, jangan sampai nanti orang salah kamar dan sebagainya gitu ya. Karena kalau salah kamar itu di mana-mana bahaya gitu ya. Gitu ya Pak ya, gitu ya. Gitu ya, kalau kita satu rumah mertua aja salah kamar mertua aja bahaya kan gitu ya Pak ya, walaupun itu fungsi pengabdian gitu ya. Jadi artinya ini penting nih Bapak Ibu sekalian, karena kalau di pengadaan itu memiliki sensitivitas yang tinggi gitu ya. Jadi kami dengan BKN kadang-kadang juga menghadapi teman-teman tuh yang sebetulnya orang yang belum tentu benar aja bisa gugat kita gitu, apalagi yang mereka merasa dirugikan. Nah, poin-poin itu barangkali baik di guru, tenaga kesehatan dan sebagainya itu penting.